Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian. Yang terhormat Ibu Dr. Yuli Sudargini MPD, Kepala SMA Negeri 1 Braga, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati, tak lupa anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengelolaan program berdampak positif pada murid. Next. Saya Holiso, EPD CDB Angkatan 8 bekerjasama dengan Bapak Muhammad Zainuri Eskom, 1 CDB Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Next, akan menyampaikan kegiatan yang berdampak positif bagi murid. Antara lain adalah intrakurikuler dan kokurikuler serta ekstrakurikuler. Kira-kira kegiatan apa ya kelompok kami yang saya pilih antara saya dan Pak Zainuri ini? Intinya saja saya akan menyampaikan tentang ide saya punya sebuah gagasan, yaitu ekstrakurikuler multimedia, karena di SMA Negeri 1 Braga ini belum ada ekstrakurikuler media untuk mengembangkan IT peserta didik SMA Negeri 1 Braga begitu. Nah, pelaksanaan ekstrakurikuler ini akan saya usulkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang ada di sini, dilaksanakan setelah Jumatan setengah 3 sampai jam 4, khusus kelas 11 begitu. Jadi ekstrakurikuler multimedia. Di sini kegiatannya adalah yang akan dilakukan di luar jam pelajaran begitu. Next. Ekstrakurikuler multimedia, karakteristik lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Next. Latar belakang antara lain adalah keterbatasan sumber daya kurikulum, peminatan industri yang tinggi, pengembangan keterampilan digital, kreativitas dan ekspresi diri, peningkatan kolaborasi, kemudian perkembangan teknologi yang sangat cepat. STWO, ya. Lanjut enggak? Kemudian apa ekstrakurikuler multimedia? Desain grafis. Jadi yang nanti ini rencananya adalah untuk ekstrakurikuler multimedia ini mempelajari IT tentang apa. Jadi yang belum ada yang disampaikan para profesional atau ahli bidang IT pada saat proses belajar mengajar di sekolah atau mata pelajaran, dimulai dari jam 7 sampai setengah 4 setiap hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat kan jam 7 sampai jam 2. Nah, yang belum disampaikan itu nanti akan dipelajari di ekstrakurikuler multimedia, antara lain adalah desain grafis, editing video, animasi. Nah ini lanjut. Kemudian ada juga Filmora yang mungkin anak-anak mungkin yang masih kesulitan pada saat CBT atau mungkin yang belum diketahui bisa dipelajari, ditanyakan pada saat ekstrakurikuler multimedia. Kemudian deskripsi ekstra multimedia, ekstra yang mengembangkan potensi minat anak dalam bidang multimedia. Desain grafis berbasis vektor dan tag menggunakan aplikasi, kemudian dan Adobe Photograph. Editing video menggunakan aplikasi, kemudian animasi 2D dan 3D menggunakan aplikasi Adobe Flash dan Blender. Next. Kemudian
Berikutnya ada satu pertama, pelaksanaan program ini dilaksanakan sekolah, kegiatan belajar mengajar selesai. Jadi setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Yang kedua, jadwal program ini terjadwal 1 minggu sekali di hari Jumat pukul 14.30 sampai dengan pukul 4 nggih. Lanjut jenjang kelas. Jenjang kelas yang mengikuti adalah khusus kelas 11 yang kita programkan. Di ini setiap murid diminta untuk memilih. Jadi salah satu pilihan desain, grafis, editing video, animasi. Jadi ada voice choice dan kepemilikan. Ada suaranya anak-anak itu bagaimana kalau diadakan ekstra multimedia begitu. Kemudian pilihan kamu akan mempelajari ekstra tentang apa tadi ya, dan sudah saya sampaikan. Kemudian kepemilikan, jadi kamu ikut memiliki aset begitu ya, aset yang ada di SMA Negeri 1 Klaten yang perlu dikembangkan. Jadi komputer itu kan ada 3 ruang begitu. Lanjut, gimana lab komputer, siapa, manfaatnya bagaimana? Pengajar berasal dari sekolah atau luar sekolah atau yang ahli dalam bidang IT, ya, ahli praktisi. Manfaatnya untuk mempersiapkan murid dalam menghadapi era industri 4.0 begitu. Jadi itu adalah tujuannya. Next. Berikutnya intrakurikuler, kemudian budaya sekolah. Intrakurikuler itu dipelajari pada saat KBM, kemudian budaya sekolah ini akan merupakan budaya yang akan kita laksanakan sebagai budaya mempelajari bidang IT begitu. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Program lintas, kemudian yang kontekstualnya berbasis pada kebutuhan dunia kerja. Ekstrakurikuler di kegiatan ini untuk mengembangkan bidang IT, tapi dilaksanakan di luar jam KBM. Next. Mengapa ekstrakurikuler multimedia diadakan? Karena program ini kami pilih karena program dapat mengembangkan keterampilan dalam bidang IT, khususnya pertama mengembangkan keterampilan teknologi. Yang kedua, simulasi kreativitas. Kemudian ketiga, pemahaman media dan literasi digital murid dapat menuangkan setiap ide-idenya dalam bentuk desain grafis, gambar, dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk animasi. Kemudian selain itu, murid juga akan belajar tentang nilai-nilai ketekunan serta kerja keras, belajar untuk mampu melihat sejauh mana kemajuan proses belajarnya, sehingga murid mampu mengerjakan tugas sekolahnya secara mandiri, memiliki pemahaman yang benar dan cakap, sering berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diagram, ada diagram Y, tadi suara, voice atau pilihan choice, kepemilikan ownership. Nah, di sini nanti anak diminta untuk menyuarakan, juga warga sekolah mengeluarkan pendapat atau opini tentang ide dari saya tentang, dan Pak Zainuri ini sebagai kelompok saya, tentang ekstrakurikuler multimedia yang belum ada di SMA Negeri 1 Klaten. Mungkin di Kabupaten Rembang, di SMP dan SMA juga belum ada. Ini merupakan ide baru yang saya sampaikan di TGP Angkatan 8 dan diminta oleh fasilitator dan BP untuk dikembangkan dan dilaksanakan di sekolah, di aksi nyatakan, benar-benar nanti bisa dilaksanakan, dimasukkan program sekolah Bu Yuli selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru serta peserta didik. Mohon dukungannya biar sekolah SMA Negeri 1 Klaten ini semakin maju ya dari bidang prestasi akademik dan non akademik begitu. Ya,
tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian pilihan choice itu memilih. Maksudnya kamu nanti memilih, anak peserta didik memilih. Saya akan memilih buat animasi, video, filmora dan lain sebagainya. Yang ingin kamu dalami biar lebih profesional gitu. Lanjut pilihan choice murid memilih. Nah, salah satu bidang multimedia, desain grafis, editing, video, animasi. Murid diberi kesempatan untuk menuangkan idenya dalam bentuk yang diinginkan. Nah, yang pertama memilih itu adalah kamu nanti ada pilihan choice itu ya. Dan kemudian memberikan kesempatan pada murid mempresentasikan hasil kerja proyek sesuai dengan gaya minat dan bakat mereka. Memberikan kesempatan murid untuk memilih kelompok. Nanti kamu dikelompokkan. Jadi akan diklasifikasikan sesuai pilihan peserta. Jadi ekstra yang mengikuti ekstra multimedia tersebut. Misalkan ada 5 anak yang memilih tentang animasi dikelompokkan. Itu. Ada yang milih filmora, kemudian ada yang milih editing video, grafik, editing, desain grafik dan lain-lain gitu ya. Jadi itu pilihan choice, milih yang mana yang kamu pilih, kemudian bersuara begitu. Lanjut next, diagram berikutnya adalah kepemilikan atau ownership. Mengajak murid untuk menginstal aplikasi multimedia di komputer masing-masing. Kemudian berikutnya memposting ide siswa dengan selain murid sebagai bagian dari menghargai dan menghormati kepemilikan murid, menghidupkan dan mematikan komputer sesuai prosedur, mempublikasikan hasil karya murid dari sosial media sekolah, kemudian sarana prasarana multimedia begitu ini ya. Intinya adalah untuk mengembangkan atau memanfaatkan IT yang komputer ya, lab 3 itu ada 3 lab itu yang ada di sekolah. Lanjut next. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan anak-anak, presentasi saya tentang pemaparan ekstrakurikuler multimedia SMA Negeri 1 Klaten itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, begini maaf. Sebelumnya setelah saya sampaikan ini saya minta masukan ya, tanya jawab mungkin dari peserta didik atau Bapak Ibu guru. Ibu Yuli Sudarstini selaku kepala sekolah. Saya minta tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Monso, sangat saya apresiasi sekali paparan mengenai ide Ibu tentang Islam multimedia. Memang multimedia untuk organisasi itu memang harus lebih aktif ya daripada yang lainnya, karena bagaimanapun TIK ataupun talent-talent yang untuk ilmu komputer itu memang harus berdiri seperti itu. Monggo nanti silahkan dijalankan dengan kehasiswaan yang selaku pengelola program ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Klaten. Saya mensupport sekali pengelolaan dari ekstrakurikuler multimedia sebagaimana yang ide Ibu itu sangat terkenal. Ya, nanti monggo dan nextnya dibicarakan lebih lanjut dengan kehasiswaan dan para OSIS tentunya. Terima kasih, itu dari saya dan saya mensupport sekali. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli selaku kepala sekolah atas dukungannya. Untuk peserta didik mungkin Mbak Aju, bagaimana? Jadi saya ekstrakurikuler multimedia ini sangat bagus ya Bu untuk perkembangan siswa-siswi juga dalam teknologi, dan kalau memang mau dikembangkan, saya juga selaku pengurus OSIS di sini sangat mendukung untuk dikembangnya ekstrakurikuler multimedia ini. Ya, terima kasih Mbak Ajeng mendukung program ini ya. Ayo Mas Rizal. Saya mau bertanya, Ya. setelah siswa-siswi sudah dalam menggunakan teknologi ini, bagaimana jika siswa-siswi ini malah menggunakan
menggunakannya secara negatif. Terima kasih. Jadi begini ya Mas ya, saya kira nanti takutnya anak-anak itu menggunakan secara negatif. Jadi memakai IT ini kita harus dapat memilah dan menerapkan, nanti kan ada pendidikannya. Jadi diawasi, harus yang difokuskan untuk mempelajari hal-hal yang positif. Jadi tidak boleh menggunakan hal yang negatif sesuai yang disprogramkan tadi begitu. Mungkin Bapak Komite, Pak Musa, cukup ya. Demikian, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.